Ya, Halo, salam sehat buat kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Hendy Febrianto Tafenao dengan NIM 0320210025 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 kelas A, dan saya merupakan mahasiswa dari Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem muskuloskeletal. Baik, dapat kita ketahui dulu bahwa sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yaitu otot dan skeletal yaitu tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Baik, sistem muskuloskeletal ini juga terdiri dari beberapa tulang. Kita mulai dari tulang bagian kepala. Yang pertama, tulang dahi. Jadi inilah dia bentuk dari tulang dahi, berbentuk pipi. Tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga, hidung, dan mata. Selanjutnya, tulang pelipis atau temporalis. Inilah tempatnya, temporalis. Fungsi dari tulang temporal adalah membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selanjutnya masuk ke bagian tulang ubun-ubun atau parietalis. Ini dia. Ini. Nah, jenis tulang ini letaknya tepat di belakang tulang frontal. Bisa juga disebut sebagai tulang ubun-ubun. Tulang parietal berfungsi untuk membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Selanjutnya tulang kepala belakang. Inilah dia dari tulang kepala belakang atau occipitalis, merupakan tulang bentuk pipih yang lokasinya terletak di bagian paling belakang. Jenis tulang tengkorak ini mempunyai lubang yang dapat menjadi penghubung otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi penting dari tulang occipital adalah melindungi otak dan pusat yang memproses penglihatan. Selanjutnya tulang hidung. Inilah dia bentuk dari tulang hidung, tempatnya, posisinya. Nah, tulang hidung ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Setelah itu masuk pada tulang banci atau sphenoid. Disinilah dia, tulang sphenoid. Tulang sphenoid berfungsi sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Sama seperti tulang pelipis, tulang sphenoid juga berbentuk irregular. Fungsi dari tulang ini adalah melindungi struktur otak dan saraf. Yang selanjutnya, tulang pipi atau zygomaticus. Inilah dia, tulang pipi. Ialah salah satu tulang yang terletak di bagian kepala dan anggota dari tulang tengkorak, serta termasuk tulang penyusun wajah. Tulang pipi terletak pada bagian rangka wajah, tepatnya di bagian depan di bawah mata yang melebar ke samping sebagai pembentuk wajah seseorang, yang berfungsi untuk membentuk karakter wajah, melindungi mata di area sekitarnya, dan area kecantikan bagi seorang individu, terlebih seorang wanita. Selanjutnya tulang rahang atas, yang dimana tulang rahang atas membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini membentuk tempat tumbuhnya gigi serta untuk membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Dan berikutnya adalah tulang rahang bawah, mandibula. Inilah dia, tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah atau mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Selanjutnya, tulang di bagian lengan terdiri dari beberapa, yaitu tulang lengan atas atau humerus. Inilah dia, tulang lengan atas. Ini. Tulang ini berada di antara sendi bahu dan sendi siku. Tulang lengan atas memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergerakan lengan. Selanjutnya,
tulang pengumpil atau radius. Inilah dia pengumpil atau tulang radius, adalah untuk mengatur gerakan tangan bagian bawah. Tulang pengumpil atau nama lainnya di radius adalah tulang dengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari. Selanjutnya tulang hasta atau ulna. Ini dia tulang hasta atau ulna. Merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi tulang hasta adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Fungsi tulang ini diketahui dapat berkembang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Selanjutnya tulang pergelangan tangan atau karpus. Inilah tempat dari tulang pergelangan tangan. Fungsi tulang pergelangan tangan yang utama adalah membantu pergerakan pergelangan tangan dan jari. Ini juga berfungsi untuk menghubungkan jari dengan jaringan dan tulang-tulang lainnya. Berikutnya adalah telapak tangan, tulang telapak tangan atau metakarpus. Inilah dia posisi letak dari metakarpus. Metakarpus berfungsi pada telapak tangan adalah bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari, membentuk kerangka tangan. Dan tulang yang terakhir adalah tulang jari-jari tangan atau falanges. Inilah dia tulang jari-jari tangan. Fungsi dari tulang ini adalah memberi struktur pada telapak tangan Anda. Setiap tulang jari terdiri dari 3 tulang pembentuk yang hanya ibu jari dan memiliki 2 tulang pembentuk. Pada tulang jari terdapat 3 sendi, memungkinkan jari untuk menekuk atau meregangkan ke satu arah. Selanjutnya tulang gelang pinggul yang terdiri atas tulang kelangkang atau sacrum. Inilah dia tulang kelangkang atau sacrum. Tulang ini berfungsi sebagai penanggung berat badan bagian atas ketika kita duduk atau berdiri. Letak tulang kelangkang berada di belakang tubuh. Selanjutnya tulang tungging atau coccyx. Inilah tempatnya dari coccyx. Berfungsi untuk menyangga tulang-tulang di sekitar panggul menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Kemudian masuk pada tulang kemaluan atau pubis. Disinilah dia tulang kemaluan atau pubis. Tulang kemaluan atau pubis adalah tulang yang berada di bagian bawah pinggul. Gabungan antara 2 tulang pubis dari 2 sisi pinggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin pada wanita. Selanjutnya tulang usus atau ilium. Tulang usus atau ilium. Ini dia ilium. Ilium terdiri dari 2 buah, yaitu kanan dan kiri. Fungsinya adalah menyokong berat badan dan postur tubuh sebagai titik jangka otot, tendon dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Kemudian tulang duduk atau ischium. Tulang duduk atau ischium berbentuk setengah lingkaran yang menghadap ke atas. Fungsinya adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang panggung di bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Selanjutnya masuk pada bagian organ tulang anggota gerak bawah yang dimana terdiri atas tulang paha. Inilah bentuk dari tulang paha. Tulang paha berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan ligmen. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa tulang paha atau femur adalah tulang terbesar dan terkuat. Oleh sebab itu, fungsi tulang paha membuat manusia dapat berjalan dan menyokong tubuh yang sangat berat. Selanjutnya tulang tempurung lutut atau patella. Inilah dia bentuk dari tempurung lutut atau patella. Adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Patella termasuk ke dalam tulang sesamoid yang berkembang dari tendon otot femoris. Selanjutnya tulang kering. Inilah atau tibia. Inilah dia tulang kering. Disebut juga dengan tibia, berbentuk pipa dan merupakan kerangka utama dari tungkai bawah. Oleh karena itu, fungsi utama dari tulang kering adalah menopang tubuh bagian atas agar dapat tegak berdiri. Selanjutnya tulang betis. Inilah dia tulang betis. Tulang betis merupakan tulang panjang tipis yang terletak di bagian belakang bawah tungkai. Tulang yang berdampingan dengan tulang kering ini memiliki peran penting dalam menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah.
Selanjutnya tulang pergelangan kaki atau tarsus. Inilah dia tulang pergelangan kaki atau tarsus yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang kaki atau tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Selanjutnya tulang telapak kaki atau metatarsus. Inilah dia tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki berfungsi metatarsal pada jari kaki. Ini membantu menyeimbangkan tubuh agar tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Selanjutnya jari-jari kaki atau falanges. Inilah dia jari-jari kaki atau falanges, yang dimana jari-jari kaki akan melentur dan memanjang untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari atau berdiri. Selanjutnya tumit atau calcaneus. Inilah posisi dari calcaneus, adalah salah satu sistem pertahanan tubuh yang terletak di bawah kaki. Calcaneus sendiri adalah tulang terbesar di telapak kaki. Oleh karena itu, tulang tumit bertanggung jawab untuk menopang berat badan, terutama saat berjalan atau berdiri. Berikut kita masuk pada bagian ruas tulang belakang atau occipitalis. Dapat diketahui dulu bahwa ruas tulang belakang atau occipitalis adalah tulang yang berbentuk lempengan trapesium dan berada di bagian bawah tulang tengkorak. Ini merupakan satu dari 7 tulang yang menyatu dan membentuk tulang tengkorak. Ruas tulang belakang occipitalis terdiri dari beberapa tulang, yaitu 7 ruas tulang leher atau cervicalis. Inilah dia cervicalis, berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, memiringkan dan menggunakan kepala. Kemudian 12 ruas tulang punggung atau thoracic. Inilah dia thoracic, memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Kemudian 5 ruas tulang pinggang atau lumbai. Inilah dia lumbai, berfungsi untuk pelindung saraf dan melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam perongga perut. Yang berikutnya itu 5 ruas tulang kelangkang atau sacrum. 5 ruas ini dia dari sacrum, bentuk dari sacrum, menjadi penopang tubuh pada saat berlari dan berjalan. Kemudian 4 ruas tulang ekor. 4 ruas tulang ekor ini dia berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Yang terakhir adalah 12 adalah tulang depan, yang terdiri beberapa tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk seperti letak tulang rusuk sejati dekat dengan tulang dada. Inilah dia dari tulang rusuk sejati. Inilah dia, berfungsi untuk melindungi organ penting di dada seperti paru-paru dan jantung. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu. Inilah dia bentuk dari 3 pasang tulang rusuk palsu, adalah tulang yang bagian belakang menempel pada tulang punggung, sedangkan bagian depan menempel pada tulang rusuk yang di atasnya. Fungsinya itu untuk melindungi bagian dari dalam tubuh, contohnya dada, paru-paru, jantung, dan hati. Kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang fungsinya untuk melindungi organ dalam, namun tulang rusuk ini lebih untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. Kemudian dan tulang dada terbagi 3, yaitu tulang hulu dada, kemudian tulang badan dada atau corpus sternil, dan terakhir tulang taju padang atau xiphoid. Baik, demikianlah pemaparan saya tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.